Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UFI TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu dan berkumpul untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber kita, beliau Ustadz Abdul Zain MA Hafidhullah taala. Seperti biasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar sholat. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bagian yang ke-10 dengan tema memaknai Al-Fatihah bagian yang pertama. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kami nanti mengundang Anda semua untuk bersoal jawab pada sesi yang kedua. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan ke pesan singkat melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, segera kita mulai sesi materi kajian pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz Abdul Zain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran Islam yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dan juga UFI TV dimanapun Anda berada, serta para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar sholat, yang kali ini kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting, yaitu memaknai surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan salah satu dari rukun salat yang harusnya bagi setiap orang yang salat untuk membacanya. Setelah kita membahas tentang hal tersebut dan juga tentang kewajiban membacanya, kita akan mengkaji makna yang dikandung oleh surat Al-Fatihah tersebut. Sebab seandainya kita tidak memahami isi yang ada di dalamnya, niscaya kita akan kesulitan untuk bisa khusyuk di dalam salat kita. Padahal khusyuk di dalam salat, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah merupakan ruhnya salat. Fasalatun bila khusyuk kajasadin bila ruh, kata beliau, bahwa salat tanpa kekhusyuan itu bagaikan jasad yang tidak ada nyawanya. Maaf, bisa dikatakan sebagai bangkai, ya, sebagai bangkai. Maka alangkah tidak pantasnya seandainya setiap hari kita mempersembahkan bangkai kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita berusaha untuk memberikan dan menyuntikkan ruh di dalam salat kita, yaitu dengan cara khusyuk. Dan khusyuk, salah satu cara yang paling manjur supaya kita bisa menggapainya adalah dengan berusaha memahami apa yang kita baca. Subhanallah, kita sudah membaca surat Al-Fatihah entah berapa ratus atau ribu atau ratus ribu kali. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita yang tidak memahami surat Al-Fatihah sebagaimana mestinya. Kita akan mulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena kita sudah bahas ta'awud dan juga basmalah. Kita sudah membahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita juga sudah membahas bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang alhamdulillahirabbil alamin, dan ini adalah merupakan ayat yang kedua menurut pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat yang cukup kuat. Sedangkan ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita perlu memahami bahwa alhamdu artinya adalah pujian yang sempurna. Jadi ketika kita mengatakan alhamdu,
berarti kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna. Karena di sini ada kata ya. Alhamdu, bukan hamdun, ya. Bukan hamdun tapi alhamdu. Para ulama menjelaskan bahwasanya masuknya al di sini itu menunjukkan betapa luas cakupan yang ada dalam kalimat ini, alias segala pujian, ya. Jadi kita berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian yang layak untuk Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdu ini, pujian ini bukan sembarang pujian, akan tetapi pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Jadi ketika orang mengucapkan alhamdu, dia betul-betul merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dia mengucapkan alhamdu, dia memuji Allah. Akan tetapi pujian itu bukan sembarang pujian. Pujian yang tulus dari hati. Karena ada orang yang memuji tapi tidak tulus. Misalnya, ya, katakanlah ada seorang peminta-minta yang memuji orang kaya. Ini pujiannya biasanya kurang tulus. Dia menginginkan sesuatu duniawi berupa uang yang dia harapkan akan dikasih dari orang kaya tersebut. Ini pujiannya nggak tulus. Ya. Atau misalnya ada karyawan yang punya mental ABS, ya, asal babe seneng, dia memuji atasannya, memuji bosnya. Akan tetapi pujiannya tidak tulus. Ya, bukan karena dorongan rasa cinta, tapi karena keinginan di dalam hatinya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Sedangkan ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Azza wa Jalla, sungguhnya pujian yang kita ungkapkan, yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang diiringi dengan pengagungan di dalam hati dan rasa cinta. Dua hal, mengagungkan dan mencintai. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pujian kita itu harus diiringi dengan pengagungan kepada Allah. Kenapa kita mengagungkan Allah? Dan harus diiringi dengan rasa cinta kepada Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Pertama, mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki segala nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala namanya sempurna, sifatnya sempurna, zatnya sempurna, perbuatannya sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala layak untuk kita agungkan. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, memuji Allah karena kesempurnaannya. Kemudian yang kedua, kita mencintai Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa seharusnya ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucapkan kalimat ini dengan sepenuh hati. Bahwa kita memuji Allah bukan karena apa-apa, tapi karena luar biasa karunia yang Allah berikan kepada kita. Entah karunia yang sifatnya duniawi ataupun karunia yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya duniawi terlampau banyak, yang ukhrawi juga sangat banyak sekali. Yang sifatnya duniawi berupa kesehatan yang kita rasakan saat ini, berupa rizki yang kita nikmati saat ini, keluarga, anak, istri, rumah yang kita tinggali, kemudian kendaraan yang kita naiki, sawah yang kita setiap tahunnya atau setiap bulannya kita panen, ya. Toko yang kita miliki yang setiap harinya selalu saja ada pembeli yang datang. Dan sekian banyak nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi yang Allah berikan kepada kita. Nafas yang kita hela. Kemudian otak yang bisa kita gunakan untuk berpikir. Tangan yang kita bisa gunakan untuk bergerak. Kaki yang kita bisa gunakan untuk berjalan. Subhanallah. Ini baru nikmat yang sifatnya duniawi. Belum nikmat yang sifatnya ukhrawi. Yaitu kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memeluk agama Islam. Nikmat. Ya. Miliaran manusia di muka bumi ini, atau bahkan lebih dari itu, belum mendapatkan karunia memeluk hidayah, mendapatkan hidayah memeluk agama Islam.
Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita di antara sekian miliar manusia. Nikmat, karunia dari Allah azza wa jalla. Kita bisa beribadah, kita bisa salat, nikmat dari Allah, karunia. Kita bisa berzikir, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berpuasa, nikmat dari Allah azza wa jalla. Kita bisa bersedekah, nikmat dari Allah. Itu semuanya membutuhkan pujian. Kita harus memuji Allah azza wa jalla. Dan pujian itulah pujian yang diiringi dengan rasa cinta yang tulus. Cinta yang maksimal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pujian yang sempurna hanya untuk Allah. Pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah kita bahas ketika kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah adalah merupakan nama yang paling agung yang dimiliki oleh pencipta alam semesta ini, yaitu Allah azza wa jalla. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb, ya. Rabb adalah merupakan zat yang di dalamnya terkumpul 3 sifat sekaligus. Yang pertama adalah pencipta. Yang pertama adalah pencipta, Al-Khaliq. Yang kedua adalah pemilik atau penguasa, Al-Malik atau Al-Malik. Kemudian yang ketiga, ya, adalah pengatur, ya, pengatur atau Al-Mudabbir. Jadi Rabb, ketika kita mengucapkan Rabb, ya Rabbi, ya, ketika kita mengucapkan kata ini, berarti kita sudah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala minimal dengan 3 sifat sekaligus. Yang pertama adalah kita katakan bahwa Allah azza wa jal adalah pencipta. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Inilah makna yang dikandung oleh kata Rabb. Jadi dalam satu waktu ketika kita mengucapkan Rabb, sama saja kita mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, Allah adalah pemilik atau penguasa, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur. Ketika kita katakan Rabbil alamin, Al-alamin, ya, artinya segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah, itu namanya Al-alamin. Segala sesuatu selain Allah apa? Ya semuanya. Ya. Semuanya selain Allah adalah Al-alamin. Mulai dari yang di langit sampai yang di bumi. Dan juga segala makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Silahkan Anda hitung. Ya. Yang di langit para malaikat. Yang di bumi manusia, jin, binatang, tumbuhan. Nah, belum benda-benda yang kuat, belum benda-benda yang keras. Ya, gunung, laut, bumi. Ya. Di langit ada awan. Nah, kemudian ada matahari, ada bintang, ada bulan, dan yang misalnya, dan ada galaksi yang begitu luasnya. Itu semuanya adalah merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Serta Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semuanya. Bisa Anda bayangkan betapa luas wilayah kekuasaan Allah azza wa jalla. Dan betapa luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semuanya tanpa ada yang membantu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatur itu semuanya tanpa ada yang membantu. Dan Allah memiliki itu semuanya tanpa ada selain Allah yang memilikinya. Tidak ada saham. Ya. Beda dengan perusahaan yang besar. Perusahaan yang besar ada sahamnya. Sebagian orang pegang ini, sebagian orang pegang ini. Kalau dunia seisinya berikut langit, itu semuanya lah yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan Allah, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini. Allahu Akbar. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil alamin, kita telah mengagungkan Allah azza wa jalla dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Kita berusaha untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang tulus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah yang memiliki kita. Dan Allah pula subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala kehidupan kita.
Itu makna yang dikandung oleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim sudah kita bahas maknanya ketika kita mengkaji tentang basmalah. Dan ini beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji yang intinya bahwa Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Ar-Rahman itu adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk yang mukmin maupun yang kafir di dunia maupun di akhirat. Itu makna dari Ar-Rahman. Saya ulangi, Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya bisa dirasakan. Bisa dirasakan oleh seluruh makhluk tanpa terkecuali. Yang mukmin, yang kafir, yang muslim, yang non-muslim. Semuanya bisa merasakan nikmat tersebut. Di dunia maupun di akhirat. Di akhirat tentunya buat orang-orang kafir itu khusus, yaitu masalah keadilan dan semuanya akan merasakan keadilan. Kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah merupakan zat yang kasih sayangnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Hanya dinikmati oleh orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di dunia seperti hidayah misalnya, di akhirat berupa surga. Ini sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas, makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kita tidak akan ulang pembahasan itu secara panjang lebar, cuman kita akan menyebutkan sebuah faidah, sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menjelaskan kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengulang kata Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang ketiga ini. Padahal di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dua sifat itu. Dua nama tersebut. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dua nama tersebut. Kemudian di sela-sela ayat yang pertama, setelah ayat pertama, ayat kedua Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu di ayat yang ketiga Allah mengulang kembali Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali Ar-Rahmanir-Rahim di ayat yang ketiga setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Ar-Rahmanir-Rahim di ayat yang pertama? Kata Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala mengulang kata Ar-Rahmanir-Rahim di ayat yang ketiga karena di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keperkasaannya. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keperkasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah merupakan pemilik, penguasa. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Jadi menggambarkan betapa perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa Anda bayangkan bagaimana luar biasa kekuatannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta ini sendirian, gak ada yang membantu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan, mengatur seluruh alam semesta ini tanpa ada yang membantu. Dan Allah Azza wa Jalla juga dialah yang menguasai, memiliki seluruh alam semesta ini tanpa ada sedikit pun di antara makhluk yang ikut memiliki saham untuk memiliki hal-hal yang ada di muka bumi ini serta muka langit. Setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua ini menggambarkan keperkasaannya, dikhawatirkan akan timbul rasa takut, takut yang ekstrim berlebihan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena menggambarkan, membayangkan betapa perkasanya Allah, betapa luas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Segan, takut kita. Maka supaya rasa takut di dalam hati itu balance, seimbang. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan namanya Ar-Rahmanir-Rahim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, cintanya sangat luas. Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya tidak terhingga. Sehingga ketika hati seorang hamba dalam keadaan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum rasa takut itu berlebih melewati batas, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang. Jadi takut kepada Allah, oke. Tapi jangan sampai takut itu berlebihan
sehingga kita kehilangan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Turunkan atau balancekan, ya, seimbangkan rasa takut itu dengan rasa harap. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga, bahwa seorang hamba di dalam kesehariannya dengan Allah Azza wa Jalla, dia berusaha untuk senantiasa menyeimbangkan antara rasa takut dia kepada Allah dan rasa harap dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan al-khauf dan ar-raja. Ya. Al-khauf artinya adalah rasa takut kepada Allah. Ar-raja artinya adalah pengharapan kepada Allah. Walaupun kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita punya harapan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, walaupun kita punya harapan yang besar kepada Allah, kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita punya pengharapan yang sangat besar kepada Allah, akan tetapi pengharapan tersebut diiringi dengan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang hamba tidak terlalu takut kepada Allah, lalu mengakibatkan dia putus asa. Ya, karena saking takutnya kepada Allah, ya Allah, siksaannya besar sekali, siksaannya kejam sekali. Ya Allah, amalan saya sedikit, dosa saya begitu banyak. Apakah kiranya aku akan diampuni? Aku takut sama Allah. Karena rasa takut itu berlebihan dan tidak diiringi dengan rasa harap, seorang bisa putus asa. Dia akan mengatakan, wah, sudah dosa saya banyak sekali ini. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni. Siksaan Allah itu sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berkenan atau mampu untuk menimpahkan siksa itu di waktu yang tidak kita sangka-sangka. Tiba-tiba Allah menimpahkan siksa itu. Kayaknya saya termasuk orang itu. Ya sudahlah, kalau kayak gitu saya sudah habis, saya nasib saya habis. Gak ada harapan sama sekali. Akhirnya putus asa. Ini kalau terlalu dominan rasa takutnya. Sebaliknya, kalau terlalu dominan rasa harapnya kepada Allah Azza wa Jalla, dia terlalu berharap Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Ya dosa kita enggak apa-apa, banyaklah. Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pengampun. Allah kan Maha Pengasih. Karena terlalu kita itu mengedepankan perasaan harap kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya efeknya tidak ada rasa takut lagi, sehingga kita bebas untuk melakukan perbuatan maksiat dengan mengandalkan ampunan dari Allah. Dan ini banyak orang terjerumus ke dalamnya. Kenapa sih nanti maksiat terus? Ya Allah kan Maha Pengampun. Kita maksiat yang penting taubat. Iya, kalau misalnya dia bisa taubat dan mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan mengandalkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kenistaan seorang hamba. Kalau orang yang beriman, dia berusaha untuk beramal, namun hatinya ada rasa khawatir, apakah amalan saya diterima atau tidak. Maka kata Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala mengulang kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim di ayat yang ketiga. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di ayat yang pertama, ini adalah untuk menyeimbangkan perasaan takut dan perasaan harap. Rasa takut itu timbul ketika kita menghayati makna Rabbil Alamin. Dan rasa harap itu muncul ketika kita menghayati nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah mengumpamakan bahwa kebutuhan seorang hamba terhadap rasa takut dan rasa harap seperti kebutuhan burung kepada dua sayapnya. Burung tanpa sayap gimana? Gak bisa terbang. Sayapnya salah satunya luka, maka terbangnya gak stabil. Jadi akan miring terbangnya. Jadi kebutuhan seorang hamba kepada rasa takut dan rasa harap di dalam hatinya seperti kebutuhan seekor burung terhadap sayapnya. Imam Ibnu Qayyim menambahkan sifat yang ketiga, yaitu rasa cinta. Rasa cinta, kata Imam Ibnu Qayyim, itu ibarat kepala, ya, kepala seekor burung. Jadi coba bisa Anda bayangkan burung tanpa kepala, mati. Ya. Jadi 3 sifat. Yang pertama rasa cinta, yang kedua adalah rasa harap, yang ketiga adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah kepalanya. Rasa takut dan rasa harap adalah 2 sayapnya.
Manakala kepala itu ada dan sayap itu sehat, maka burung akan mengepakkan sayapnya dan terbang dengan begitu baiknya. Begitu pula seorang hamba. Seorang hamba manakala dia memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga memiliki rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengharap kepada Allah. Dia juga rasa takut kepada Allah. Kenapa dia takut? Takut dengan siksaannya. Dia mengharap apa? Mengharapkan surganya. Dan dia beribadah karena rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itulah seorang hamba akan berjalan meniti keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna biiznillah, insyaallah. Makanya ini perlu, ya. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan hanya dilandasi rasa cinta tok. Kita beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga tok. Kita beribadah kepada Allah bukan juga karena takut kepada neraka tok, enggak. Akan tetapi kita beribadah kepada Allah, satu, kita karena rasa cinta kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Kita beribadah kepada Allah juga karena kita ingin mendapatkan surganya. Dan kita beribadah kepada Allah juga karena takut akan siksaannya. 3 makna sekaligus berusaha kita gabungkan di dalam perasaan hati kita manakala kita beribadah kepada Allah. Semoga kita bisa menggabungkan 3 sifat itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat yang berikutnya yang keempat adalah Maliki Yaumiddin. Kata Malik bisa dibaca dengan bacaan yang panjang di huruf ma, bisa juga dibaca dengan bacaan yang pendek. Malik atau Malik. Saya ulangi. Kata Malik itu bisa dibaca Maliki Yaumiddin, panjang, maknya. Bisa juga dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Dua-duanya bacaan ini sama-sama sahih dan sama-sama mutawatir. Sehingga yang membaca Maliki Yaumiddin benar, yang membaca Maliki Yaumiddin juga benar. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi SAW, dan riwayat itu dua-duanya sama-sama mutawatir. Jadi Anda membaca Maliki Yaumiddin benar, dan Anda membaca Maliki Yaumiddin juga benar. Mananya gimana Ustaz? Sama atau beda? Beda dong. Ya. Lafadznya beda, maknanya juga beda. Kalau Malik, ya, dengan bacaan yang panjang artinya pemilik. Artinya apa? Pemilik. Maliki Yaumiddin, pemilik hari akhirat. Ya. Kalau Malik, ya, kalau Malik pendek artinya adalah raja. Ya. Artinya adalah raja. Raja hari pembalasan. Ya. Jadi saya ulangi, Maliki Yaumiddin kalau panjang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pemilik hari pembalasan, sedangkan Maliki Yaumiddin, ya, dengan bacaan yang pendek menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raja hari pembalasan. Dan dua-duanya sama-sama benar. Allah Subhanahu wa taala pemilik hari pembalasan, juga Allah Subhanahu wa taala raja hari pembalasan. Dan kalau misalnya kita gabungkan, antara raja dan pemilik, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik dan penguasa mutlak hari pembalasan. Karena kadang-kadang di muka bumi ini ada raja, tapi dia nggak memiliki. Ada raja, dia nggak memiliki. Contohnya raja yang dipasang, raja boneka, penguasa boneka. Seperti yang mungkin kita lihat di zaman kita ini, ada presiden atau raja atau penguasa yang cuma memainkan apa ya, dia cuma skak itu apa, catur. Nah, catur dia cuma jadi pion, cuma jadi batang atau buah catur saja gitu loh. Dia bukan pemiliknya, dia hanya sekedar dipasang oleh orang lain jadi raja gitu loh. Atau dipasang oleh orang lain jadi presiden, atau dipasang oleh orang lain menjadi penguasa. Nah ini kalau ini dia cuma raja aja, tapi dia nggak memiliki. Atau sebaliknya banyak orang memiliki tapi nggak raja. Seperti siapa? Seperti kita, saya dan Anda. Ya. Kita pemilik, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya tanah, kita punya keluarga. Akan tapi kita bukan raja. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Allah Subhanahu wa taala pemilik dan juga Allah Subhanahu wa taala raja. Maliki dan Maliki.
Yaumiddin. Yaumiddin, yaum artinya adalah hari, ad-din artinya adalah pembalasan. Pembalasan di sini maksudnya adalah pada hari kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan penguasa hari kiamat, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Ustaz. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik dan raja dunia dan akhirat? Dunia dan akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala pemilik dan raja, di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga pemilik dan raja. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini disebutkan Maliki Yaumiddin? Hanya sekedar penguasa hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat. Apakah makna dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan raja dan pemilik di dunia? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cuma disebutkan Maliki Yaumiddin, penguasa hari kiamat, penguasa hari akhirat. Apakah Allah Subhanahu wa taala di dunia bukan penguasa? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala penguasa. Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta ini di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi kenapa kalau di ayat ini yang disebutkan cuma Maliki Yaumiddin aja? Yang disebutkan cuma penguasa hari akhirat saja. Kata para ulama bahwa sebab di dunia ini ada penguasa-penguasa lain. Di dunia ini ada penguasa-penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada raja-raja lain selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kekuasaan mereka sangat terbatas. Ya ini ma'ruf. Setiap negara ada rajanya, ada presidennya, ada penguasanya. Semuanya ada. Akan tetapi pada hari kiamat nanti, satu-satunya yang menjadi penguasa mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para hambanya bahwa satu-satunya yang berkuasa saat ini adalah Dia, Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan di dunia. Di dunia ada raja-raja kecil, ada raja-raja besar, ya. Ada penguasa-penguasa kecil, ada penguasa-penguasa besar, yang mereka semuanya masing-masing menyombongkan kekuasaannya. Akan tetapi nanti ketika datang hari kiamat, satu-satunya penguasa adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Makanya Nabi SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa'a biyaminihi. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, Allah tabaraka wa ta'ala akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Tsumma yaqul Anal Malik." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akulah raja. Akulah raja. Aina mulukul ard? Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Aina mulukul ard? Mana para raja dunia tersebut? Mana para raja dunia tersebut? Orang-orang yang mengklaim kekuasaannya tanpa batas. Mana orang-orang tersebut? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semuanya tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahakuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada para makhluknya bahwa satu-satunya yang berkuasa saat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Pada hari itu mereka semuanya keluar dari kuburan. Dan tidak ada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata, Limanil mulkul yaum? Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Allah bertanya. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, kekuasaan hari ini milik siapa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjawab langsung, Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada seluruh hambanya bahwa kekuasaan yang mutlak pada hari ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini disebutkan Maliki Yaumiddin. Ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya nanti pada hari kiamat jangan harapkan Anda mengandalkan kekuasaan yang Anda miliki. Anda di dunia bisa memainkan hukum dengan kekuasaan yang Anda miliki. Anda di dunia
bisa menggunakan kekuasaan yang Anda punya untuk menghindarkan Anda dari penjara. Di dunia, Anda bisa memanfaatkan kedudukan yang Anda miliki, jabatan yang Anda miliki, untuk memainkan hukum. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Jangan harap Anda bisa melakukan itu nanti pada hari kiamat. Anda bisa selamat dari penjara di dunia. Anda bisa selamat dari hukuman di dunia. Pada hari kiamat nanti. Jangan harap Anda bisa memanfaatkan kekuasaan yang Anda miliki. Satu-satunya berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penguasa lain pada hari kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Jangankan untuk memanfaatkan kekuasaan, untuk berbicara saja kita kalau nggak dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mungkin bisa berbicara pada hari kiamat. Berbicara. Apa susahnya berbicara? Di dunia ini semua orang bisa berbicara. Berbicara sekehendaknya. Dengan kekuasaan yang dimiliki, dia bisa berbicara semau dia. Pada hari kiamat nanti. Jangan berbicara, berbisik aja kita nggak bisa. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Hud ayat 105. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat 105, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idzni." Pada hari itu datang, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatah kata pun, satu huruf pun kita tidak bisa keluarkan dari mulut kita kalau kita tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Faminhum syaqiyyun wa sa'id." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara para manusia yang sengsara dan ada di antara para manusia yang berbahagia. Semoga kita termasuk manusia-manusia yang berbahagia dan Allah jauhkan kita dari perilaku orang-orang yang sengsara. Ini ayat-ayat yang sudah kita bahas pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kelanjutannya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga kajian memaknai Al-Fatihah secara singkat ini bisa membantu kita untuk meresapi dan memahami bacaan-bacaan sholat kita. Semoga bermanfaat. Kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Silakan. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UFI TV dan juga segenap pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama sesi materi kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu bagian yang ke-10 dengan tema memaknai Al-Fatihah untuk bagian yang pertama. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan alhamdulillah telah masuk banyak pertanyaan ke redaksi kami. Akan kami bacakan pertanyaan pertama, datang dari Saudara Muhammad Toha yang ada di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita mau sholat, bolehkah kita setelah berniat dalam hati, kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca bismillah baru takbir, Ustaz? Silakan. Entah itu dengan lisan maupun dengan hati, itu setahu kami tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun Anda ingin menghadirkan perasaan perlindungan atau mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak apa-apa. Akan tapi ketika itu dibaca, ya, ketika itu dibaca atau ketika itu dilafatkan, baik itu dibaca dengan lisan ataupun hati, yang biasa diistilahkan dengan bahasa Jawa batin, ya, menghadirkan itu membaca itu dalam hati, maka setahu kami tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tapi tentu kita berusaha untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kita dahulu ketika akan sholat, mereka itu sejak dari rumah mereka sudah menyiapkan suasana hatinya, kondisi psikologisnya sudah mereka siapkan. Saya lupa salah seorang sahabat Nabi SAW atau salah seorang ulama salaf, ketika dia akan sholat, wajahnya berubah menjadi pucat pasi, menjadi takut kepada Allah Subhanahu, menjadi takut, kemudian kelihatan berubah sekali lah. Maka dia ditanya, kenapa kok kamu berubah seperti itu? Ya karena saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa. Jadi ini menunjukkan bahwasanya para ulama kita dahulu, mereka luar biasa untuk mempersiapkan kondisi batin mereka sebelum sholat. Ya. Jadi sejak berangkat dari rumah, makanya kan ada doa berangkat ke masjid. Nah,
Pertama doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian doa ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, dan seterusnya. Kemudian masuk ke masjid ada doanya, ya. Kemudian disunahkan salat tahiyatul masjid, ya. Ketika wudhu juga kita wudhunya yang sempurna. Ini semuanya adalah bentuk persiapan. Jadi khusyuk itu bukan sesuatu yang instan, ya. Khusyuk itu bukan sesuatu yang instan. Khusyuk itu adalah sesuatu hasil dari sebuah proses usaha seorang hamba sebelumnya. Makanya tidak ada sesuatu yang instan seperti itu. Jadi butuh untuk persiapan sebelumnya, mempersiapkan kondisi psikologi, suasana hati, sehingga nanti ketika dia masuk sholat, dia masuk dalam keadaan sudah siap. Nah, baik. Berarti intinya ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah itu tidak dicontoh, tidak perlu Ustaz ya. Baik, demikian Saudara Muhammad Toha yang ada di Lampung, semoga jawaban dari Ustaz bisa memberikan pemahaman kepada Anda dan juga kepada pemirsa yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Saudara Priyono yang ada di Purbalingga. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kita sholat, dalam pertengahan kita ingat kalau baju atau sarung kita terkena najis, atau dalam pertengahan sholat anak kita buang air kecil dan mengenai pakaian kita, apakah sholat kita batal dan kita menghentikan sholatnya Ustaz? Silakan. Begini, kalau seandainya baju itu atau busana itu bisa dilepas tanpa mengganggu sholat kita, silakan lepas dan lanjutkan sholatnya. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa dilepas, maka sholat kita batal. Maka kita batalkan satu. Contoh gini, bisa dilepas tuh kayak gini. Misalnya kita baru ingat bahwa yang kena najis itu peci kita. Yang kena najis itu peci kita. Peci kan bisa dilepas, gampang. Lepas pecinya, taruh, kemudian kita lanjutkan sholatnya. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya yang kena najis itu sarung kita, kan mungkin kita lepas sarung kita lagi sholat. Nah, kita nanti auratnya gimana? Ya. Dalam kondisi seperti itu, maka sholatnya dibatalkan, kemudian dia ganti baju. Nah, atau kalau misalnya pipis anak kita, kemudian pipisnya kena kita. Kalau nggak kena ya tidak masalah. Misalnya dia sholatnya anak kita itu bukan nempel sama kita, pipis di situ, dan kita tidak khawatir pipisnya akan kemana-mana, lari-lari kemana-mana. Ya kalau jamaah di masjid dia cuma kita tahu karakter anak kita itu diem. Nah, karakter anak kita cuma diem aja di situ, maka tidak apa-apa kita juga sholatnya sampai selesai. Tapi kalau misalnya kita tahu anak kita nih kalau pipis nih jalan-jalan nih, akhirnya semuanya akan kena jamaahnya. Bahasa itu maka kita ya terpaksa kita batalkan sholat kita, kemudian kita persilahkan, kalau kita jadi imam kita persilahkan belakang kita untuk melanjutkan sholat kita. Intinya kalau memang itu bisa kita lepas, kalau nggak bisa kita lepas ya terpaksa kita batalkan sholat kita sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ketika sholat itu pernah saat sholat itu melepaskan sandalnya. Beliau pernah sholat pakai sandal. Tengah-tengah sholat beliau melepaskan sandalnya dan melanjutkan sholatnya. Setelah itu, setelah sholat, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa tadi saya melepas sandal saya karena saya dikasih tahu sama Jibril bahwasanya di sandal saya itu ada najisnya. Maka oleh Nabi SAW dilepas. Dan Nabi SAW melanjutkan sholatnya tanpa membatalkannya. Kenapa? Padahal kan katakanlah kan Nabi SAW baru tahunya di rakaat yang kedua. Berarti kan rakaat yang pertama beliau SAW memakai sandal yang najis. Kenapa kok rakaat yang pertama masih tetap dianggap? Buktinya Nabi SAW melanjutkan sholatnya tidak mengulangi dari awal. Jawabannya karena Nabi SAW tidak tahu. Sesuatu yang seorang hamba tidak tahu maka dia dimaafkan. Itu jawabannya. Semoga bermanfaat. Menanggapi sedikit Ustaz, bagaimana jika najis itu terkena dengan bagian tubuh kita Ustaz, apakah membatalkan sholat atau ya kalau kita baru ingat, iya. Kalau kita baru ingat, iya. Kalau kita nggak ingat nggak apa-apa. Iya. Kalau kita nggak ingat sampai kita salam, nggak apa-apa, sah sholatnya. Baik, demikian Saudara Supri yang ada di Purbalingga, semoga jawaban dari Ustaz bisa difahami. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Tampaknya seorang ibu ini. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, ketika kita sholat di rumah dan sudah masuk waktu sholat, apakah kita harus menunggu azan di masjid selesai Ustaz, baru kemudian melaksanakan sholat di rumah? Tergantung ya, apakah azannya itu tepat waktu atau tidak. Sekarang gini, sebagian masjid adanya itu nggak tepat waktu. Ya, sebagian masjid adanya nggak tepat waktu, kadang mundur.
Saya tahu beberapa masjid itu asar itu selalu jam 4, bahkan kadang asar selalu jam tengah 5. Nah, kalau kayak gitu kita nggak usah nunggu azan di masjid. Atau misalnya ada sebagian masjid zuhur selalu jam 1, ya. Nggak peduli apakah itu berbeda waktunya, perubahan itu nggak dia pedulikan, yang penting zuhur itu jam 1. Seperti sebagian orang yang penting asar itu jam tengah 5. Kalau jam belum tengah 5 itu belum asar. Itu salah. Ya, jadi tergantung masjidnya azannya tepat waktu atau tidak. Kalau misalnya azannya tepat waktu, maka memang sebaiknya setelah azan saat azan itu kita tidak langsung sholat, kita berusaha untuk menjawab azan tersebut, ya. Jadi ketika muadzinnya mengucapkan Allahu Akbar, kita membalasnya Allahu Akbar. Ketika muadzinnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita membalasnya asyhadu an la ilaha illallah. Sampai selesai, kemudian kita membaca doa setelah azan. Ya, diawali dengan salawat kepada Nabi SAW, kemudian kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sampai terakhir. Baru kemudian kita sholat. Itu kalau azannya tepat waktu. Kalau misalnya azannya mundur kayak gitu, belum azan enggak apa-apa, sholat aja. Belum azan enggak apa-apa, sholat aja. Yang penting udah masuk waktunya. Nah, kalau sekarang misalnya asar itu kan jam 3 lewat dikit gitu. Gak usah nunggu jam tengah 5. Jadi jam 3 belum azan, Ustaz, di daerah saya azannya jam tengah 5. Biarin aja. Yang penting udah masuk waktu sholat. Nah. Baik, demikian hamba Allah, semoga jawabannya bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari saudara Sigit yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum Ustaz. Terkait dengan masalah pujian Ustaz, bagaimana kita mencari pujian kepada orang lain? Sebagai contoh, ketika kita di kampus belajar di kelas, kita dituntut untuk aktif supaya mendapat pujian dari dosen agar nilai kita bagus. Itu sudah termasuk pujian, bukan kepada Allah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Sebenarnya gini ya, seorang itu mencari pujian, orang pengen dipuji ya. Orang pengen dipuji sebenarnya itu adalah karakter dasarnya manusia, dia suka dipuji ya, dia suka dipuji. Akan tetapi kita perlu waspada dalam hal-hal yang sifatnya agama, ibadah ya, dalam hal-hal yang sifatnya ibadah. Jangan sampai kita mencari ibadah itu untuk mencari pujian manusia. Itu sangat berbahaya. Karena itu bisa mengakibatkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu termasuk riya. Akan tetapi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, ya seperti tadi itu aktif di kelas dan itu belajarnya bukan belajar sesuatu yang sifatnya agama. Kalau yang saya pahami itu belajar sesuatu yang sifatnya umum, ya, belajar yang sifatnya umum seperti ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu ya mungkin ekonomi dan seterusnya atau yang lain-lainnya, ya, pertanian. Itu kalau memang itu sifatnya duniawi itu lebih ringan, ya, lebih ringan. Akan tetapi sebenarnya kalau menurut saya itu nanti kita akan capek sendiri kalau yang kita cari adalah pujian. Karena kalau kita sudah mencari pujian, ternyata pujian itu tidak kita dapatkan, kita akan merasa sakit hati. Misalnya sudah aktif nih, Anda targetnya aktif di kelas supaya dipuji misalnya. Anda targetnya itu, saya aktif di kelas supaya dipuji. Ternyata sudah aktif banget gak dipuji, kan kecewa. Nah, karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Mendingan kalau menurut saya itu nothing to lose ya. Jadi kita yang tulus aja lah. Kita yang tulus aja ya. Jadi kita aktif ya. Kita aktif karena kita ya pengen mendapatkan faedah yang maksimal dari belajar kita. Karena ada yang tidak kita ketahui, makanya kita aktif bertanya ya. Jadi bertanya itu bukan sekedar untuk tampil ini loh anak aktif, enggak, tapi bertanya karena anak nggak paham gitu loh. Atau misalnya kita menjawab pertanyaan karena kita tahu, bukan ngasal jawabnya. Ini saya pikir lebih bijak dan lebih bisa menenteramkan hati manakala kita tidak mendapatkan pujian tersebut. Ya. Terkait dengan masalah pujian kepada Allah dan hamba itu posisinya gimana Ustaz? Maksudnya apakah mungkin masuk ke dalam bab kesirikan gitu Ustaz, karena masalah pujian, menyerahkan pujian kepada selain Allah itu. Ya, enggak. Kalau kita memuji hamba sesuai dengan porsinya, ya. Karena pujian kepada hamba sama pujian kepada Allah itu beda. Ya. Pujian seorang hamba kepada hamba yang lainnya dengan pujian Allah kepada pujian hamba kepada Allah itu beda. Kalau pujian kepada Allah kan pujian yang sempurna. Ya, makanya di situ dikatakan alhamdulillah, segala puji, kemudian pujian sempurna yang diiringi dengan rasa cinta, yang diiringi dengan rasa harap. Jadi beda. Kalau misalnya kita pujian kepada anak kita itu kan bukan karena pengagungan. Misalnya anak kita bisa mengerjakan PR dengan baik, anak kita hari ini tidak ngompol, kita katakan masya Allah pinter gitu. Itu pujian yang biasa, itu bukan termasuk ibadah. Nah, pujian yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah adalah pujian yang sempurna, pujian yang di situ ada pengagungannya, ada rasa cinta yang maksimal,
Itu yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik, terima kasih, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Tampaknya beliau ini mu'alaf, Ustaz. Assalamualaikum, saya baru masuk Islam, tetapi saya selalu dikatakan Nasrani karena ulah tetangga saya yang iri. Bagaimana sikap saya, Pak Ustadz? Padahal saya selalu sholat, walaupun cuma sholat Jumat. Sebab saya belum tahu doa untuk sholat 5 waktu. Ini mungkin nasihatnya Ustadz untuk beliau. Pertama, saya ucapkan kepada Anda selamat. Anda sudah bergabung dengan kafilah yang menuju ke arah surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Anda mendapatkan hidayah itu adalah merupakan sebuah karunia yang luar biasa, yang tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Jadi Anda adalah manusia-manusia pilihan insya Allah. Anda adalah manusia-manusia pilihan insya Allah, karena Anda telah dipilih dari sekian miliar manusia mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Karena itulah sebuah karunia, maka karunia itu menuntut untuk disyukuri. Ya, itu karunia dari Allah. Karunia itu menuntut seorang hamba untuk mensyukurinya. Karena nggak sembarang orang mendapatkan karunia tersebut. Anda bersyukur. Cara syukurnya gimana? Ini penting. Cara syukurnya adalah Anda berusaha untuk terus meningkatkan kualitas keagamaan Anda ini. Jadi tadi Anda mengatakan bahwasannya saya cuma sholat seminggu sekali, yaitu sholat Jumat saja. Belum melakukan sholat 5 waktu karena belum tahu doanya. Saya akan sampaikan bahwa doa yang ada dalam sholat 5 waktu itu sama kayak doa yang ada dalam sholat Jumat. Rukuknya, sujudnya, tahiyatnya itu sama persis. Ya. Jadi kurang tepat alasannya kalau seandainya Anda tidak sholat 5 waktu karena belum tahu doa sholat 5 waktu. Doa sholat 5 waktu itu sama. Zikir-zikirnya, wirid-wiridnya, bacaan-bacaannya kayak sholat di sholat Jumat, sama saja. Maka silakan Anda segera melakukan sholat 5 waktu. Kalaupun ada beberapa bacaan-bacaan yang belum dihafal, berusahalah untuk belajar, terus belajar. Ya, manusia itu adalah merupakan makhluk pembelajar. Ya, manusia adalah makhluk pembelajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman yang pertama kali kepada nabinya dengan firman-Nya, Iqra, bacalah. Jadi umat Islam adalah umat membaca. Umat Islam adalah umat pembelajar yang selalu berusaha untuk menambah ilmunya. Dan saya berharap semoga Anda bisa istiqamah. Adapun komentar orang, gak usah dipedulikan. Ya, yang kita cari itu bukan komentarnya orang, yang kita cari adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya, seandainya ada orang mengatakan Anda itu Nasrani, padahal Anda itu Muslim, apakah perkataan orang itu akan mempengaruhi nasib Anda di akhirat? Enggak, insya Allah. Ya. Jadi walaupun jangankan satu orang tetangga Anda mengatakan Anda Nasrani, kalaupun orang satu dunia menuduh Anda Nasrani, padahal Anda itu sudah Muslim, tuduhan mereka orang satu dunia itu tidak akan berdampak, tidak akan ngefek berkenaan dengan nasib Anda nanti di akhirat. Yang penting adalah bagaimana Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Yang penting bagaimana Anda di hadapan Allah, akan tapi terus perbaiki ibadah Anda. Semoga setelah ini Anda bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik dan menjalankan syariat Islam yang lainnya. Yang penting belajar. Yang penting belajar dan terus belajar. Ya. Demikian hamba Allah nasihat yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Zain. Pertanyaan selanjutnya datang dari Abu Bahrim yang ada di Gandaria. Beliau mengajukan 2 pertanyaan sekaligus, Ustadz. Pertanyaan pertama, adakah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat, Ustadz? Kemudian pertanyaan kedua, tasyahud pada kalimat Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang benar, Ustaz? Silakan. Untuk saudara Bahrim. Yeah. Ya, untuk saudara Bahrim yang ada di Gandaria, bahwa sholat qobliyah Jumat setahu kami, sebatas pemahaman kami dan sebatas penelaahan kami, hadis-hadis yang berbicara masalah qobliyah Jumat itu dipermasalahkan kesahihannya oleh para ulama. Ya,
alias para ulama menilai hadis-hadis itulah hadis-hadis yang lemah atau dhaif. Oleh karena itu, maka setahu kami tidak perlu diamalkan yang namanya salat qabliyah Jumat. Akan tetapi ada namanya salat tahiyatul masjid, kemudian dan juga salat menunggu ya, salat menunggu dimulainya salat Jumat. Dalam beberapa hadis yang sahih atau hasan disebutkan bahwasanya Nabi SAW menganjurkan seorang yang masuk ke masjid untuk sholat 2 rakaat sampai khatib naik ke mimbar. Ya. Ini kalau dia mampu, karena itu adalah disunahkan oleh Nabi SAW. Itu yang setahu saya ada. Jadi begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat 2 rakaat sampai khatib naik ke atas mimbar. Itu yang disunahkan. Kalau qabliyah Jumat, sepengetahuan kami yang sangat terbatas ini, bahwa hadisnya dinilai dhaif oleh para ulama. Adapun ba'diyah Jumat ada ya, ba'diyah Jumat itu ada karena hadis-hadisnya sahih. Kemudian mengenai apa tadi? Doa tasyahud, Ustaz. Doa tasyahud, apakah assalamualaikum atau assalamu ala nabi SAW? Insyaallah dua-duanya sama-sama ada argumennya dan sama-sama kuat, sehingga yang membaca assalamu ala nabi juga tidak apa-apa, assalamualaikum juga tidak apa-apa, karena argumennya cukup kuat masing-masing. Dan menurut saya itu termasuk permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil yang cukup kuat, sehingga yang memakai ini juga boleh, yang memakai ini juga boleh. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, dengan demikian Saudara Bahrim yang ada di Gandaria. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak atau Saudara Rizal yang ada di Singkawang di Kalimantan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, Barakallahu fikum. Mau bertanya bagaimana kedudukan sholat sunnah tasbih? Apakah ada dalilnya Ustadz? Syukran. Salat sunnah tasbih adalah salah satu jenis salat yang diperselisihkan hadisnya oleh para ulama. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Ya. Sebagian ulama menilai hadisnya sahih, sebagian ulama menilai hadisnya dhaif. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau saya pribadi masih cenderung kepada pendapat yang menilainya dhaif. Kalau saya pribadi masih cenderung kepada pendapat yang menilai hadisnya dhaif. Akan tetapi tentu saya tetap menghormati mereka yang mengamalkannya karena berasumsi dan meyakini bahwasanya hadis itu sahih. Jadi dalam hal yang seperti ini kita perlu saling menghormati. Silahkan kalau Anda meyakini hadisnya sahih, tidak apa-apa. Akan tetapi sholat sunnah tasbih ini tidak, setahu saya tidak ada waktu-waktu khususnya. Ya, tidak ada waktu-waktu khususnya untuk harus pertengahan Rajab misalnya, atau harus pertengahan Sya'ban misalnya, atau harus bulan enggak, setahu saya. Jadi setahu saya adalah kalau yang mereka mengamalkan, silakan mengamalkan kalau hadisnya menurut Anda sahih, dan ada ulama-ulama yang melihat hadisnya sahih. Kalau saya pribadi masih sampai saat ini masih meyakini bahwa hadisnya dhaif, sehingga kami tidak mempraktekannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari saudara atau saudari Faizun yang ada di Bukateja. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bila kita masbuk sementara kita mendapati imam sedang tasyahud akhir pada sholat isya, bagaimana posisi duduk kita Ustaz? Posisi duduk makmum yang masbuk ini Ustaz? Iya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan kita mengikuti imam. Nah, kita mengikuti imam karena makmum itu mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, sesungguhnya imam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan supaya diikuti. Kalau imamnya dulunya tawaruk, ya makmumnya dulunya tawaruk. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan enggak, untuk membedakan, karena dia ini beda sama imamnya, karena sholatnya imamnya sudah hampir selesai, sedangkan dia baru mulai, sehingga dia harus membedakan diri dia dengan imamnya. Wallahu a'lam. Ada dua pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Ya, insyaallah semoga hal ini tidak masuk kaitannya dengan masalah wajib sholat. Ya. Ini termasuk sunnah-sunnahnya sholat. Masalah duduk ini, ya, cara duduk ini termasuk sunnah sholat. Tapi kalau duduknya itu sendiri itu termasuk wajib sholat. Tapi cara duduknya, apakah tawaruk atau iftirash, itu adalah termasuk sunnah. Sehingga perbedaan di antara para ulama itu hanya berkisar apakah afdolnya kayak apa. Apakah afdolnya itu iftirash atau afdolnya tawaruk. Bukan ini sah, ini tidak sah. Ya, sehingga dalam hal yang ini insyaallah bisa lebih fleksibel atau lebih ringan perbedaan di antara para ulama dalam hal ini. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz ya. Singkat saja mungkin karena keterbatasan waktu. Pertanyaan dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya.
Assalamualaikum, bagaimana kaifiat sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam Ustadz? Apakah ada tasyahud dan salam lagi? Silakan Ustadz. Kalau tasyahud tidak ada. Ya, kalau sudah seorang itu sudah sujud sahwi, setelah sujud sahwi nggak ada salam, nggak ada, maaf nggak ada Salam. nggak ada tasyahudnya. Kalau salam insya Allah ada, tapi kalau tasyahud itu tidak ada. Wallahu a'lam. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, telah kita simak bersama seluruh rangkaian kajian belajar sholat bagian ke-10 pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan terima kasih Ustadz jazakallah khairan atas ilmu dan juga jawaban-jawaban yang antum sampaikan. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Anda segenap pendengar Radio Insani, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Jufi TV, dan juga pemirsa Insan TV. Terima kasih atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian kami. Dan juga tak lupa kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke redaksi kami, namun tidak dapat kami jawab secara keseluruhan. Dan bagi Anda, pendengar setelah pemirsa, apabila Anda ingin mendapatkan kembali rekaman kajian ini, Anda bisa mendownload atau melihat di situs yufid.tv. Demikian, kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.